Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil magang 1 di SMK Muhammadiyah Prambanan. Perkenalkan, nama saya Damas Faisal Rafif. Oke, langsung saja kita yang pertama menuju profil sekolah. Nama sekolah SMK Muhammadiyah Prambanan. Alamat sekolah Jalan Piungan kilometer 1,2 Dukuh Gatak, Desa Bakbuk, Koharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Telepon 0274 496170. Email pos@smkmuhprambanan.sch.id. Status sekolah swasta. Selanjutnya, lembar observasi. Yang pertama, kompetensi jati diri atau kepribadian guru. Yang kedua, dasar-dasar kompetensi akademik kependidikan, kompetensi sosial guru, dan yang keempat, budaya sekolah. Kita menuju yang pertama, kompetensi jati diri. Guru yang kita observasi, yang pertama ada Bapak Sartono SPD, yang kedua ada Ibu Anaria Astuti SPD. Yang pertama kita menuju ke lembar observasi Bu Anaria Astuti. Yang pertama, penampilan. Guru berpenampilan sopan dan tertata rapi, menggunakan pakaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Yang kedua, kepercayaan diri. Guru mempunyai kepercayaan diri dalam menyampaikan materi pembelajaran dan dalam menjawab pertanyaan dari peserta didik. Yang ketiga, satuan kata dan tindakan. Dalam bertutur kata, guru sesuai dengan tindakan. Keempat, kewibawaan. Sebagai seorang guru, beliau memberi contoh untuk berpenampilan rapi dan bertutur kata dengan sopan. Yang kelima, kearifan. Guru bersikap sabar ketika menghadapi kelas ramai. Yang keenam, tanggung jawab, disiplin, cermat, dan semangat dalam mengerjakan tugas. Guru bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi tugasnya, dan guru selalu semangat dalam mengajarkan peserta didik. Yang ketujuh, memiliki sikap ramah dan empati pada lingkungan. Bu Anaria sendiri itu guru ramah terhadap warga sekolah. Jika berpapasan dengan warga sekolah, tersenyum dan terkadang akan menyapa. Yang kedelapan, menjadi teladan contoh bagi sesama guru, karyawan maupun peserta didik. Sikap dan tutur kata yang sopan dan lembut dapat menjadi teladan bagi sesama guru, karyawan maupun peserta didik. Yang kesembilan, pengendalian diri dalam berbagai situasi dan kondisi. Guru mampu mengkondisikan kelas yang ramai dengan cara menegur peserta didik tersebut dan memberi sedikit pertanyaan agar peserta didik tersebut kembali memperhatikan. Yang ke-10, adil dalam memperlakukan peserta didik. Guru tidak membeda-bedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, observasi Bapak Sartono. Yang pertama, penampilan. Guru berpenampilan sopan dan tertata rapi, menggunakan pakaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kedua, kepercayaan diri. Guru mempunyai kepercayaan diri dalam menyampaikan materi pembelajaran dan dalam menjawab pertanyaan dari peserta didik dengan pembawaan yang santai. Yang ketiga, satuan kata dan tindakan. Dalam bertutur kata, guru sesuai dengan tindakan dengan pembawaan yang santai. Kewibawaan.
Guru berpenampilan rapi dan sederhana, tidak berlebihan. Guru mampu menjaga sikap sebagai seorang pendidik ketika bersosialisasi dan teman sejawat, peserta didik maupun warga sekolah. Yang kelima, kearifan, bersikap bijaksana dalam mengajar dan sabar dalam menghadapi kondisi yang ramai di dalam kelas. Yang keenam, tanggung jawab, disiplin, cermat, dan semangat dalam mengerjakan tugas. Guru bertanggung jawab terhadap apa yang telah menjadi tugasnya, disiplin dalam menjalankan tugas, dan guru selalu semangat dalam mengajarkan peserta didik. Yang ketujuh, memiliki sikap ramah dan empati pada lingkungan. Guru ramah terhadap warga sekolah. Jika berpapasan dengan warga sekolah, tersenyum dan terkadang akan menyapa. Yang kedelapan, menjadi teladan contoh bagi guru, karyawan maupun peserta didik. Guru disiplin serta bersikap tegas dalam mengambil keputusan, dapat menjadi teladan bagi sesama guru, karyawan maupun siswa. Yang kesembilan, pengendalian diri dalam berbagai situasi dan kondisi. Jika dalam proses pembelajaran kondisi kurang kondusif, beliau akan mengkoordinasikan dengan menegur siswa, dan guru akan mengalihkan perhatian siswa dengan memberi pertanyaan. Yang kesepuluh, adil dalam memperlakukan peserta didik. Dalam proses pembelajaran tidak ada perbedaan dan diperlakukan sama atau secara adil. Yang kedua, dasar-dasar kompetensi akademik kependidikan dari Bapak Sartono SPD dan Ibu Anaria Astuti SPD. Yang pertama dari Ibu Anaria, kesiapan mengajar dan perangkat pembelajarannya. Dalam memberikan materi pembelajaran, guru memanfaatkan papan tulis yang tersedia di dalam kelas. Guru juga menggunakan buku LKPD. Kemampuan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Guru mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Guru berkomunikasi secara langsung dengan peserta didik dalam menyampaikan materi. Yang ketiga, mengenali keunggulan dan kelemahan peserta didik. Guru mampu mengenali keunggulan dan kelemahan peserta didik terlihat dari tugas yang siswa kerjakan, baik tugas individu yang dikerjakan di sekolah maupun pekerjaan rumah. Selain itu, guru melihat dari keaktifan siswa di dalam kelas. Penguasaan materi, pendekatan, strategi, metode, dan media pembelajaran. Guru menguasai materi pembelajaran. Guru melakukan pendekatan dengan menyatakan apakah yang ingin tanyakan. Selain itu, strategi guru yaitu memberi nilai tambahan kepada siswa yang maju ke depan. Metode pembelajaran dengan memberikan penjelasan dan memberikan contoh serta memberi tugas. Media pembelajaran yang guru gunakan adalah LKPD dan memanfaatkan referensi dari buku lain atau juga dari internet. Yang kelima, kemampuan mengevaluasi hasil pembelajaran. Awalnya pembelajaran guru mengevaluasi materi sebelum dan diakhiri pembelajaran memberikan kesimpulan dan mengulas kembali materi-materi yang sudah dijelaskan serta memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Yang keenam, kemampuan mengolah kelas. Guru akan menegur siswa yang ramai sendiri. Setelah itu akan memberi pertanyaan agar siswa tersebut kembali memperhatikan. Yang ketujuh, kemampuan menyampaikan materi pembelajaran. Guru dalam menyampaikan pembelajaran mudah dimengerti oleh siswa karena pada saat pembelajaran guru memanfaatkan alat peraga. Dari Bapak Sartono, kesiapan mengajar dan perangkatnya. Dalam memberikan materi pembelajaran, guru memanfaatkan papan tulis yang tersedia di dalam kelas. Guru juga menggunakan buku paket dan LKG. Kemampuan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Guru mampu menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Selain itu, guru menggunakan komunikasi secara langsung untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengenali keunggulan dan kelemahan. Guru mampu mengenali keunggulan dan kelemahan peserta didik dari guru, berikan tugas individu untuk masing-masing siswa. Selain itu juga dari keaktifan siswa di dalam kelas, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Penguasaan materi, pendekatan strategi, metode, dan
media pembelajaran. Guru menguasai materi pembelajaran yang disampaikan. Setelah memberi tugas pada siswa, beliau mengamati dan mantau dengan berjalan menuju siswa satu persatu. Selain itu, metode yang diterapkan adalah mengedepankan siswa agar lebih aktif dalam memberi tugas praktek agar siswa lebih memahami materi yang telah disampaikan dengan memperbanyak latihan soal. Yang kelima, kemampuan mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru mengevaluasi materi sebelumnya dengan mengingatkan kembali tentang materi yang telah lalu. Di akhir pembelajaran, mengevaluasi materi dengan memberikan kesimpulan. Selain itu, guru akan mengevaluasi dari tugas individu yang telah dikerjakan oleh peserta didik. Kemampuan mengolah kelas dalam keadaan ramai. Guru mau mengkondisikan dengan bertindak tegas pada peserta didik yang ramai tersebut. Kemampuan menyampaikan materi pembelajaran. Dalam menyampaikan materi pembelajaran, guru mampu menyampaikan secara runtut, jelas dan mudah dipahami peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial guru. Bu Anaria Astuti, SPD. Kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Mampu berkomunikasi secara jelas meskipun memiliki suara yang halus. Berbahasa yang digunakan oleh guru adalah bahasa Indonesia, terkadang menggunakan bahasa daerah namun tetapi menggunakan kosakata halus. Selain itu, penulisan jelas rapi dilihat dari sudut manapun. Pemahaman dan menyesuaikan diri dengan kondisi peserta didik. Guru akan mengulang kembali materi jika dirasa masih ada yang belum paham. Selain itu, guru akan bertanya pada peserta didik setelah selesai menjelaskan agar guru mengetahui apakah peserta didik sudah jelas atau belum. Kerjasama dengan pejabat sekolah, sesama guru, peserta didik, dan karyawan. Guru bekerja sama dengan rekan guru ketika berhalangan hadir dan akan memberikan tugas yang disampaikan kepada peserta didik. Yang keempat, kemampuan menghargai pendapat dan hak-hak orang lain termasuk peserta didik. Guru mampu menghargai pendapat hak-hak yang orang lain termasuk peserta didik. Contohnya, guru menerima pendapat dari peserta didik meskipun pendapat yang disampaikan kurang tepat, dan guru akan membenarkan pendapat tersebut secara halus. Kemampuan memotivasi dari diri peserta didik dan teman sejawat. Guru mampu memotivasi peserta didik dengan memberikan semangat dan dorongan agar tetap giat dalam belajar. Selain itu, dalam aspek keagamaan, mengingatkan akan pentingnya selalu bersyukur dan pentingnya untuk melaksanakan ibadah sholat bagi peserta didik yang beragama Muslim. Yang keenam, toleransi terhadap keragaman siswa. Toleransi di dalam kelas tidak menjadi penghalang dalam proses pembelajaran. Guru memahami adanya perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Dari guru tidak membeda-bedakan antara siswa yang satu dengan yang lain, baik pada keyakinan maupun latar belakang pribadi siswa. Bapak Sartono, yang pertama, kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Guru mampu berkomunikasi dengan suara yang jelas dan menggunakan bahasa Indonesia, terkadang menggunakan bahasa daerah, namun bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, tulisan dapat dilihat dengan jelas. Pemahaman dan penyesuaian diri dengan kondisi peserta didik. Guru mampu mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dengan memberikan soal kepada siswa. Ketiga, kerjasama dengan pejabat sekolah, sesama guru, peserta didik, dan karyawan. Guru bekerjasama dengan teman sejawat ketika kehalangan hadir dan akan memberi tugas yang disampaikan kepada peserta didik. Selain itu, bekerja sama dengan peserta didik, yaitu memberi tugas kepada peserta didik yang berangkat untuk menjelaskan materi yang telah disampaikan kepada siswa yang berhalangan hadir itu. Yang keempat, kemampuan menghargai pendapat dan hak-hak orang lain termasuk peserta didik. Guru mampu menghargai pendapat orang lain termasuk peserta didik. Contohnya, guru menerima pendapat dari peserta didik meskipun pendapat yang disampaikan kurang tepat dan membenarkan tersebut secara halus.
Kemampuan motivasi di peserta didik dan teman sejawat. Guru memberikan motivasi kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran. Contoh, memberikan masukan yang mendukung agar peserta didik selalu bersemangat dalam belajar. Guru mampu memotivasi teman sejawat dengan saling mendukung satu sama lain dan memberi masukan. Yang keenam, toleransi terhadap keagamaan siswa. Dalam proses pembelajaran, guru menerapkan nilai toleransi kepada peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang keempat, budaya sekolah. Aktivitas dan rutinitas guru di dalam kelas, merapikan meja, buku pelajaran dan kursi agar proses pembelajaran menjadi nyaman. Berdoa bersama sebelum memulai proses pembelajaran pada jam pertama. Guru melakukan absensi. Guru bertanya dengan yang kedua, aktivitas dan rutinitas warga sekolah di lingkungan sekolah. Pagi hari sebelum jam 7 pagi, siswa dan guru melaksanakan apel pagi, melaksanakan sholat bersama jika sudah memasuki waktu sholat. 3. Interaksi guru dan siswa di dalam kelas. Guru bertanya jawab dengan siswa, berbincang-bincang dengan siswa. Yang keempat, warga sekolah di lingkungan interaksi warga sekolah di lingkungan sekolah. Jadi, jika siswa berpapasan dengan guru, menerapkan karakter 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun. Keaktifan warga sekolah dalam mendisiplinkan siswa baik di dalam maupun di luar. Jika ada siswa yang datang terlambat datang ke sekolah, siswa akan terkumpul di depan gerbang masuk lalu didisiplinkan di lapangan. Jika ada siswa yang ramai di kelas dan sudah tidak bisa diperingatkan, maka akan dikeluarkan karena mengganggu proses pembelajaran. Yang keenam, warga sekolah dalam menertibkan siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Bagi siswa yang terlambat dihukum sesuai jenis pelanggarannya, mengingatkan jika ada siswa yang seragamnya tidak rapi, contoh baju tidak dimasukkan. Mana nih? Yang ketujuh, penguatan pendidikan karakter, menerapkan pendidikan karakter 5S, yaitu senyum, sapa, senyum, salam, sapa, sopan santun. Menerapkan pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan adanya sholat duha dan sholat zuhur berjamaah bagi siswa muslim. Bagi non muslim akan mendapat bimbingan di luar kelas, biasa dilaksanakan di perpustakaan sesuai dengan jadwal. Budaya literasi di sana masih bersifat individu dan biasanya jika ingin membaca harus pergi ke perpustakaan. Yang kesembilan, kegiatan dalam melestarikan kebudayaan dan seni. Ada pelajaran seni musik. Alat musik yang digunakan adalah gitar, pianika, dan suling. Selain itu, setiap hari Kamis Pahing guru menggunakan baju tradisional. Yang ke-10, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler diadakan setiap hari Sabtu, yaitu Tahi WHW yang diikuti kelas 10. Ekstrakurikuler ini dilaksanakan di semester ganjil, dan Tawa Suci yang diikuti kelas 10. Ekstrakurikuler yang dilaksanakan di semester genap, dan untuk kelas 12 diadakan les menjelang ujian nasional UN, dan khusus jurusan otomotif ada kursus menyetir. Nah, ini adalah foto-foto lampiran kegiatan yang ada di SMK Muhammadiyah Prambanan. Dan sekian presentasi yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.